Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jihan Amanda Pasha dengan NIM 2050 2030 1111096. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya merupakan mahasiswi dari kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis CH, akan mereview dan juga memberikan sedikit tentang film yang merupakan menjadi favorit film saya, yaitu film A Beautiful Mind. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan film yang satu ini? A Beautiful Mind ini merupakan film favorit saya sejak dulu, karena saya sering banget yang namanya nonton film ini, karena film ini merupakan film yang sangat memotivasi buat teman-teman yang mungkin memiliki jiwa belajar yang besar gitu. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. Where's Nash? Out there, looking for his original idea in ways that no one could imagine. This flies the face of 150 years of theory. Congratulations, Johnny. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. The extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind. What is wrong with you? Oke, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu tuh kalau misalnya Beautiful Mind ini merupakan kisah nyata yang merupakan juga film biografi yang mengikuti kisah matematikawan Amerika yang bernama John Nash. Nih, aku kasih tahu nih, John Nash. John Nash merupakan matematikawan asal Amerika, dan juga film ini hasil kolaborasi antara sutradara Ron Howard dan juga penulis naskah Akiva Goldsman. Dan tahukah kamu, pada saat dirilis pada tahun 2001, film dibintangi oleh Russell Crowe ini berhasil memborong 4 piala Oscar. Di antaranya ada film terbaik, sutradara terbaik, skenario adaptasi terbaik, dan juga aktris pendukung terbaik. Buat yang belum tahu nih, A Beautiful Mind itu film apa sih? Nih, aku bakal kasih tahu. A Beautiful Mind ini merupakan film yang bercerita tentang seseorang ahli jenius matematika yang bernama John Forbes Nash yang mengidap penyakit gangguan skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan gangguan yang membuatnya sering berhalusinasi dan menciptakan tokoh-tokoh yang berasal dari hayalannya saja. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya tuh, apa aja sih tokoh-tokoh yang diciptakan oleh John Forbes ini? Ada 3 tokoh tuh dalam kehidupan John yang merupakan hasil halusinasinya aja. Pertama, ada Charles Herman yang merupakan teman sekamarnya selama di universitas. Kedua, ada William Parcher yang dipercaya sebagai agen pemerintah. Dan ketiga, ada Marcia yang merupakan keponakan dari Charles Herman. Dukung oleh sang istri, akhirnya John ini mampu membedakan antara manusia dan juga tokoh-tokoh yang hanya ada dalam halusinasinya saja. Ia pun akhirnya menyadari bahwa teman-teman dalam hayalannya sama sekali tidak bertambah tua. Dan seiring berjalannya waktu, ia juga belajar untuk menjalani kehidupan normal dengan mengabaikan keberadaan tokoh-tokoh yang ada dalam halusinasinya gitu. Pada akhirnya, dengan kemampuannya, John berhasil meraih penghargaan Nobel pada tahun 1994 di usia yang sudah terbilang senja. Dan tahukah kamu, hingga saat ini konsep ekonomi kontemporer yang ia temukan masih terus digunakan dan juga masih terus dipelajari. Menurut aku nih ya, film yang sangat menyentuh hati dan juga memiliki banyak pesan kehidupan ini sangat layak untuk kita tonton dan juga kita nikmati. Sepanjang cerita, kita akan menemukan berbagai pesan kehidupan yang dapat membuat kita tergagah dan juga terkagum-kagum. Nih, aku bakal kasih beberapa pesan-pesan tuh yang aku dapat selama aku nonton A Beautiful Mind. Pertama,
yaitu selalu berusaha dan selalu gigih. Dalam cerita ini, John merasa bahwa dirinya adalah seorang agen mata-mata yang mendapatkan tugas untuk memecahkan kode rahasia yang dikirim tentara Soviet. Meskipun keseluruhan tugas ini ternyata merupakan bagian dari halusinasinya yang ia miliki, namun John selalu berusaha secara maksimal dan juga selalu berusaha secara optimal. Kedua, berpikir secara berbeda. John muda menyelesaikan pembelajarannya di Princeton University sebelum konsep baru ekonomi yang ia temukan. Teori ekonomi yang saat itu telah ada adalah teori ekonomi modern yang telah ditemukan oleh Adam Smith. Namun obsesinya terhadap matematika mengantarnya menemukan konsep ekonomi baru dan berani mengemukakannya sehingga ia bisa meraih penghargaan Nobel. Ceritanya tentu saja akan berbeda jika John tidak mampu mengungkapkan teori yang ia miliki, karena teori yang dia miliki yaitu berbeda dengan yang selama ini digunakan oleh banyak orang. Makanya dari itu harus berani tampil beda. Oke, aku bakal kasih pesan ketiga yang aku petik dari film A Beautiful Mind ini, yaitu support orang terdekat adalah merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan suatu kehidupan. Skizofrenia yang dimiliki oleh John seringkali mengganggunya dalam beraktivitas dan juga membuatnya merasa takut akan hal yang tidak nyata. Kondisi ini tentu saja berat bagi John maupun bagi istrinya. Meskipun begitu, istri John tetap mensupport dan juga terus mendukungnya dengan sepenuh hati. Bahkan pada masa-masa sulit pun istrinya tetap mendukung John sehingga John bisa terus bangkit dan juga terus melakukan secara optimal dan juga secara positif. Oke, pesan selanjutnya yaitu kekurangan bukanlah alasan. Ngapa sih aku bilang kekurangan bukanlah alasan? Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan. Pada kasus John ini, penyakit mentalnya bisa dianggap penyakit yang sangat serius sebagai kekurangan yang ia miliki. Namun John tidak menjadikan kekurangan ini menjadi alasan untuk sebagai batasan untuk dirinya terus berkarya. Pada akhirnya John memilih untuk tidak meminum obatnya. Tokoh-tokoh tidak nyata itu tetap ada dan tetap bisa terlihat oleh John. Tuh, makanya buat teman-teman aku dukung ya secara optimal, makanya selalu berusaha dan juga jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk kalian stop berkarya dan stop untuk melakukan secara optimal. Menurut aku film ini mengajak kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan juga menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki keterbatasan, siapapun bisa sukses jika ia yakin bisa melewati hambatan-hambatan yang ia temui dalam kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pesan-pesan dalam film A Beautiful Mind. Jadi aku rekomendasiin banget buat teman-teman mungkin yang lagi butuh motivasi tuh langsung aja ditonton A Beautiful Mind. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata, apapun salah perbuatan buat teman-teman yang nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Ya Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.